Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, pernah nggak mendengar kabar soal penyaliban Yesus di tahun 2023? Kalau belum pernah, simak video ini sampai selesai biar tidak ketinggalan informasi. Namun sebelumnya sahabat, bagi yang belum subscribe, silakan dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan bahwa Anda ikut membantu mencerdaskan umat melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat Fakta Islam TV, ini ada fakta menarik. Ada upaya penyaliban Yesus di tahun 2023. Lah kok bisa? Ya bisa lah ya. Kata Oten ya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu biasanya ya, kata Oten ya. Ya, pikiranmu sebagai manusia berbeda dengan yang dipikirkan oleh Allah gitu ya. Nah, tapi ini ya benar-benar terjadi. Fakta yang benar-benar terjadi di Afrika. Nah, ada seorang lelaki yang mengaku sebagai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang satu ini, dia tidak mau disalib. Dia tidak mau disalib, malah dia lari ke kantor polisi. Ini kocak ya. Ngaku Tuhan kok malah minta perlindungan polisi. Cuman saya nggak tahu ya. Saat orang ini ketakutan, kira-kira sampai peluhnya bertetesan macam bulir-bulir darah yang berjatuhan ke tanah nggak kira-kira ya. Itu nggak ada informasinya. Tapi kalau mengaku Yesus tapi tidak mau disalib malah lari ke kantor polisi, ini betul-betul fakta. Dan ini terjadi di Nairobi. Ya, di Nairobi sahabat, seorang pria Kenya, ya, pria asal Kenya bernama Eliud Simiyu yang dia sudah bertahun-tahun mengklaim dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dia berjubah putih. Kali ini dia lari ke kantor polisi di Bungoma untuk membuat pengaduan. Dia membuat pengaduan karena mengamankan dirinya agar tidak disalib. Kocak banget ya. Yesus bikin pengaduan di kantor polisi karena takut disalib. Nah, dia ini mengaku hidupnya terancam setelah penduduk setempat hendak menyalibnya pada Jumat Agung. Pria ini mengatakan dia sudah mengetahui rencana penyaliban dirinya oleh penduduk Bungoma County. Ya, dia merasa akan bijaksana untuk mengambil tindakan proaktif guna melindungi hidupnya. Ngaku Tuhan tapi berusaha untuk melindungi hidupnya. Nah, penduduk kota itu seperti yang dikutip dari Pulse pada Senin 13 Maret 2023 mengatakan bahwa Simiyu akan bangkit pada hari ketiga setelah penyalibannya dan pergi ke surga seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Nah, jika dia memang sosok Mesias seperti yang dia klaim selama bertahun-tahun. Begitu ya. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan Yesus Kristus sehingga warga berusaha untuk menyalibnya untuk membuktikan bahwa dia Mesias atau bukan. Sebab menurut Alkitab, Yesus Kristus itu bangkit pada hari ketiga setelah penyalibannya dan pergi ke surga. Kan gitu ya, kalau kita baca di Bible ya. Karena Eliud Simiyu ini menyebut dirinya sebagai Yesus Kristus, penduduk setempat mungkin penasaran untuk melihat apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk melewati penyaliban yang menyiksa itu ya, dan juga bangkit pada hari ketiga apa enggak. Jadi masyarakat penasaran, warga penasaran. Nah, dia kan mengaku sebagai Tuhan Yesus, tapi kok takut disalib ya. Nah, bertahun-tahun si Eliud Simiyu ini sering keluar ke jalanan dengan berpakaian berjubah ya seperti Yesus ya. Wah, tahu sendiri kan seperti apa yang gambarkan seperti penggambaran tentang Yesus ya di film-film seperti apa. Seperti itulah mungkin si Simiyu ini tampil di Kenya itu tadi. Nah, warga akhirnya muak dan marah. Warga muak dan marah pada dagelan yang dilakukan oleh si Eliud Simiyu ini.
Nah, lalu warga berdatangan dan benar-benar mengujinya. Jika Eliosimiu ini adalah Yesus, dia tidak boleh takut pada apapun, ya. Harus berani ditangkap lalu disalibkan pada Jumat Agung untuk membuktikan kebenaran omongannya. Sulit nahan tawa. Nah, jika dia mau dipaku disalib, lalu mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, sehingga setelah penyalibannya, sesuai Alkitab, mereka atau warga di sana itu bersedia percaya dan mengikutinya. Ya, mereka bersedia jadi pengikut asal memang sudah terbukti dia dipaku di kayu salib, terus dia mati, kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Nah, warga akan ikut. Ya, tapi ternyata Yesus yang satu ini malah ngacir ke kantor polisi mencari perlindungan. Ini pasti warganya sangat kesel ya. Katanya Yesus kok takut ditangkap warga dan disalibkan. Ini bikin ngakak luar biasa. Nah, sahabat, orang macam si Eliosimiu ini sebenarnya banyak ya. Sudah sering ada seperti itu ya di dunia ini. Mereka ngaku sebagai Tuhan, atau juga mungkin mengaku sebagai inkarnasi Tuhan. Namun, tidak ada yang pernah mengaku sebagai Yudas Iskariot, mengaku Abu Jahal, mengaku sebagai Fir'aun. Nggak ada yang ngaku begitu ya. Rata-rata ngaku sebagai Yesus. Nah, padahal kalau kita simak di versi Bible, namanya Yesus ya siap disiksa dan disalibkan. Yesus disalibkan tentara Romawi, ini versi Bible ya, di tempat yang disebut di Golgota, atau istilahnya Bukit Tengkorak kalau nggak salah ya. Nah, itu lokasinya di tempat di luar tembok kota Yerusalem di sana ya, yang padang Golgota ini, atau juga Bukit Tengkorak. Nah, kalau Yesus saat disalibkan, Yesus berdoa ya saat dia disalib. Kemudian terhadap mereka terlibat penyaliban, penyiksaan, Yesus malah mendoakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kalau Yesus beneran ya, versi Bible ya. Nah, kemudian saat itu Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun wafat ya. Dan pada saat wafat itu diikuti oleh gempa. Gempanya dahsyat sekali waktu itu. Kalau digambarkan oleh Matius pada saat yang sama itu kuburannya itu sampai kuburan orang suci, orang kudus pada saat itu sampai terbuka. Lalu penghuni kuburan itu mereka keluar, mereka berjalan di kota berparade. Ya, jadi kebayang ya pada saat Yesus disalib. Waktu itu terus terjadi gempa yang dahsyat luar biasa. Lalu penghuni kuburan keluar dari kuburannya, mereka berjalan-jalan di kota, berparade gitu ya. Tapi kenapa kok nggak tertulis dalam sejarah ya? Sebenarnya itu nyata apa enggak sih? Dari empat penulis Injil hanya Matius lagi yang menulis, yang lain kok kemana ya saat terjadi parade mayat-mayat yang luar biasa itu ya? Masya Allah. Nah, itu kalau Yesus ya, kalau Yesus seperti itu tadi. Sedangkan si Eliosimiu ini malah ngacir ke kantor polisi. Dia nyari perlindungan. Aduh, ada saja. Yesus jadi-jadian ya ini. Nah, sahabat Fakta Islam TV. Jadi, alhamdulillah kalau dalam Islam kita tidak mengenal doktrin atau keyakinan bahwa Tuhan itu inkarnasi dalam rupa manusia. Ya. Jadi dalam Islam tidak ada doktrin keyakinan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu inkarnasi dalam rupa manusia. Kita tidak mengenal doktrin itu. Nah, sehingga akan terjadi kelucuan seperti ini kalau terjadi orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, seperti yang terjadi di Kenya ini. Nah, kalaupun ada, sudah pasti dinyatakan sebagai sesat menyesatkan. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan, itu sudah pasti dinyatakan sesat menyesatkan. Jadi nggak perlu diteliti lagi ya. Nah, dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 itu sudah cukup jelas, sangat-sangat jelas dan tegas seperti apa Tuhan itu.
seperti apa sang pencipta itu, seperti apa yang penguasa tunggal itu. Ya, Qul huwallahu ahad, katakan dia Tuhan, dia ilah, dia Rob yang esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Karena selain Rob adalah makhluk, maka segala makhluk itu bergantung pada Rob, tergantung pada Tuhan sang pencipta, sang Khalik. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Rob yang disembah oleh Muslim itu tidak pernah dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Ya, tidak sebagai anak, tidak juga sebagai bapak, sebagai ibu. Ya, tidak sebagai orang tua. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang menyamai dia. Laisa kamitsli, tidak dapat dimisalkan dengan sesuatu, dengan apapun. Itulah Allah, Tuhan yang diimani oleh Muslim. Ya. Jadi siapapun yang mengaku sebagai Tuhan atau didaulat sebagai Tuhan, dianggap bahwa dia Tuhan, tapi tidak memenuhi syarat itu, maka udah pasti dia bukan Tuhan. Hanya dianggap sebagai Tuhan alias Tuhan-Tuhanan. Contoh, diklaim sebagai Tuhan, tapi dia juga manusia. Dia bergantung pada kekuasaan Tuhan. Dia dilahirkan oleh manusia. Dia sama dengan manusia. Dia perlu makan, ya, perlu bobo, perlu BAB, malah bisa sakit dan mati. Ya, itu mustahil dia Tuhan. Karena semua keadaan seperti itu adalah sifat makhluk, ciptaan, bukan sifat Tuhan. Masa pencipta 200.000 miliar galaksi, pencipta 2.000 miliar triliun bintang dan planet di jagat raya ini yang maha luas ini, kok Tuhannya bisa lelah, bisa tidur, bisa mati? Nggak mungkin Tuhan itu model seperti itu, ya. Nggak mungkin juga Tuhan model seperti kita. Ya. Kan dulu pernah ada tuh, dia mengaku Tuhan. Nah, luar biasa. Yang luar biasa apa? Ada pengikutnya. Walaupun kekonyolannya sudah level wahid, ya, tapi ada pengikutnya loh, ya. Ini memang sangat koplak, ya, sangat lucu, ya. Ya, ngaku Tuhan kok ada pengikutnya. Ya. Yang saya heran itu yang pengikut mikirnya gimana, coba? Coba gimana? Mereka kok bisa percaya di hadapan mereka, orang sosok yang di hadapan mereka itu adalah Tuhan gitu. Masa Tuhan modelnya kayak kita? Wong nahan pipis aja dia nggak bisa, kok dipercaya sebagai Tuhan, itu gimana coba, ya? Nah, dan ya itu tadi yang lucu, yang ngaku Tuhan tapi ada pengikutnya. Dan saya yakin antara yang mengaku Tuhan dan pengikutnya sama-sama koplak. Di mana coba nalarnya gitu loh, ya? Lah wong numbuhin sehelai rambut aja nggak bisa, kok sosok dianggap Tuhan gitu, ya, dipercaya sebagai Tuhan. Ini kan konyol banget, ya. Nah, tapi ya begitulah, ya. Kadang-kadang kelucuan begini sahabat itu menjadi penghibur, menghibur diri sendiri, menjadi hiburan kita juga, ya, karena kita nganggap itu lucu, jadi hal yang begitu menjadi hiburan tersendiri juga buat kita. Nah, terus ada lagi yang mengaku penguasa kerajaan sorga atau kerajaan Eden. Siapa? Lia Aminuddin. Itu juga koplak banget. Tapi yang saya heran ya itu, kok ada yang percaya gitu. Ada yang percaya. Bahkan yang percayanya wah luar biasa. Setia lagi. Ini kan parah banget, ya. Masya Allah. Jadi itulah keanehan-keanehan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita sahabat, ya, mudah-mudahan kita tidak ikut sesat dan menyesatkan seperti mereka. Sampai kapanpun kita harus setia menggunakan akal sehat, sehingga bisa mengimani Tuhan Sang Pencipta sebagai Tuhan sejatinya. Tuhan itu seperti apa? Ya, bukan percaya Tuhan-Tuhanan yang notabene-nya makhluk, bisa lahir, bisa beol, bisa pipis, bisa sakit dan mati. Itu kok dianggap Tuhan.
Bertobatlah bagi Anda yang percaya Tuhan itu model seperti itu. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ini video yang cukup menghibur dan mencerahkan sekaligus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tersesat seperti tadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bismillah. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Best word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word.